Saatnya komik Amrik lagi. DC Compact. Pokoknya DC Compact yang terbit dan aku beli. Yes. Soalnya aku nggak beli. Harley Quinn aku nggak beli. Iya, ada Wonder Woman juga kayaknya. Wonder Woman kalau dapat diskon 50% sih bener. Kalau ini must have. Iya, kalau ini must have. Nanti Kingdom Come. Aku menang sih. Ambilin yang versi Indonesia, Riz. Yang punya aku. Nggak ada. Court of Owls mas, bukan has. Sorry. Itu kemarin konten kita has. Iya, ada itunya. Udah. Nggak ada. Sorry. Kalau gitu ini nggak terlalu must have. Nah, Court of Owls, aku pribadi ini adalah, pokoknya aku tuh udah pernah tidak baca komik barat lama sekali. Ya, betul. Lalu Court of Owls ini yang membawa aku kembali ke komik barat. Tepatnya New 52. Ya, meskipun setelah baca Court of Owls ini bagus, tapi nggak yang gitu. Karena ada faktor teknis di dalamnya. Karena ada faktor teknis di dalamnya. Nah, Court of Owls ini adalah karyanya Scott Snyder dan Greg Capullo, yang mana mereka kemudian ada tandem utama untuk komik Batman untuk beberapa masa. Kemudian ada Court of Owls, lalu ada Death of the Family, terus Zero Year, terus yang dulu Death in the Family ya. Death of the Family. Recreate sih memang, tapi dengan skala yang lebih gede lagi. Nah, Zero Year habis itu terakhir aku lupa apa ya. Pokoknya mereka masterpiece lah. Scott Snyder kemudian jadi salah satu sinonim untuk komik-komik Batman. Betul. Masalahnya semua komik Snyder itu endingnya gini. Terjadi shifting ya. Bukan shifting apa-apa sih, tapi maksudnya kayak build up-nya tuh kayak energinya dia tuh selesai tuh. Gitu. Jadi emang tapi Court of Owls ini build up-nya gila, bagus banget. Ini tuh one of the best Batman komik kalau kita ngomongin mitologi. Nah, tapi itu bisa terjadi karena pertama ini tentang Court of Owls yang kita nggak ngerti. Iya, maksudnya Court of Owls itu memang sebegitu grand karena mereka sebegitu lama ada di binit Gotham City. Tapi teman-teman baru bisa ngerasain itu kalau kalian sudah menjadi pembaca atau pengikut veteran Batman. Benar. Kalau yang baru mulai atau mungkin 1, 2, 3 tahun belakangan itu nggak dapet. Ya, jadi komik seru aja. Tapi nggak merasakan seberapa menakutkannya Court of Owls. Ini menjadi bukan kontradiktif, tapi hal yang tidak mengenakan di satu sisi pada saat kita ngikutin serial Gotham yang Bruce Wayne-nya masih kecil, masih remaja, tapi udah ada Court of Owls. Nah, itu aneh. Jadinya aneh. Makanya Gotham itu kalau kita kurang ya. Ya tujuannya dia menjadi komisaris, oke. Tapi isi-isinya ada Mr. Freeze, ada apa segala macam. Tidak ada. Nah, Court of Owls itu apa, Riz? Jadi sebelum Court of Owls itu apa? Ini ceritanya itu adalah gimana Batman yang udah ngerasa mengenal Gotham. Ya ini udah veteran lah. Year keberapa lah? Yang udah Nightwing udah establish. Udah apa namanya base-nya Batcave-nya itu ada di mana-mana. Pokoknya aku tuh bukan Batcave sih istilahnya, tapi yang jelas pokoknya dia bunkernya itu ada di mana-mana. Terkoneksi. Yang mana kalau aku pokoknya kalau di Gotham aku tuh nggak terkalahkan. Ternyata penguasa Gotham sebenarnya adalah mereka, Court of Owls. Jadi itu ditarik ke zamannya leluhurnya Bruce Wayne. Bruce Wayne. Makanya Court of Owls ini adalah mereka udah ngerasa Batman tuh nggak bisa ditolerir. Makanya kita akan kembalikan Gotham ke bahasanya ke hitohnya. Ke Gotham yang rusak. Kita hancurin Gotham. Sebenarnya hal kayak gitu dari League of Shadow atau League of Assassins, Ra's al Ghul kan juga gitu. Ternyata Court of Owls ini di atasnya itu karena dia personal. Betul. League of Ra's al Ghul itu adalah penjahat internasional. Betul. Court of Owls itu cuma di Gotham. Mereka itu penguasa Gotham dan mereka tuh nggak akan ngapa-ngapain Gotham selama masih sesuai dengan desainnya mereka. Bukan hanya old money tapi ini ancient money-nya Gotham. Bahkan termasuk keberadaan Bruce Wayne, Batman itu dibiarin. Karena ya udah kamu belum di titik. Nah, mungkin ketika Bruce tuh udah membangun macam-macam di Gotham dan sebagainya, enggak gini. Karena kreator Gotham City itu ya mereka. Udah waktunya kamu tahu diri. Dan itu kan sekumpulan orang ya. Pinternya Scott Snyder, dia bikin Talon. Nah, ini yang mau bicarakan. Talon itu adalah eksekutornya. Algojo-nya. Talon itu sebenarnya kalau teman-teman udah ngikutin atau nonton animated movie-nya Batman tuh ada yang
yang talon ini bentuknya gini, burung hantu. Dan burung hantu kan yang makan kelawar. Iya, maksudnya sama-sama nokturnal kan. Jadi ini sebenarnya secara tandem oke banget. Cuman talon ini tercipta untuk mati. Iya. Gitu masalahnya tuh gitu. Jadi bukan arch enemy-nya Batman Bukan, gitu. Jadi dia talon tuh bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Bukan. Dia itu simbol eksekutor. Makanya tapi hebatnya luar biasa. kalau baca yang tie-ins-nya di talonnya itu ada salah satunya dari Grayson Family juga. Iya. Bahwa bagaimana perekrutan talon dan lain sebagainya itu beneran sophisticated sekali. Court of Owls itu beneran ada armornya. Oh ya, yang apa ya? Yang bikin aku stres baca ini itu adalah aku ngerasain stresnya Bruce Wayne yang udah kenal Gotham, tapi ternyata nggak kenal. Ternyata ada yang beneath itu semua, above itu semua. Dan itu kan pinternya Scott Snyder ya. Scott Snyder. Dia bikin sesuatu yang baru sama sekali, yang gak ada hubungannya sama apapun. Apapun yang udah established. Kita sebagai baca, kita yang udah merasa mengenal Batman, ini bukan Batman yang aku kenal. Ya. Ini membuat musuh-musuh rogue galleries-nya Batman tuh jadi lah ini mah boneka semua. Gitu lah ini mah. Karena bahkan ya Court of Owls itu sendiri tidak teridentifikasi. Bener, kita sampai akhir nggak ngerti mereka siapa aja. Tapi mereka ditakuti banyak sekali orang gitu. Mafia Gotham tuh udah ini. Dan mereka tuh nggak pernah direct gitu. Jadi mereka tuh punya banyak banget ininya. Turunannya banyak banget. Ya, kaki tangan. Itunya tuh sampai kemudian nge-track ke mereka tuh susah sekali. Bahkan ketika sabotase Batman kemarin dia tuh nggak ngerti ini musuhku siapa. Iya. Sampai di titik dia dijatuhin ke labirin baru ngerti. Anjir. Dan ini bukan Batman yang kemudian team up sama sidekick-nya ya? Ada sih. Iya, tapi maksudnya fokusnya tuh bukan itu gitu. Fokusnya kalau Hush kan team up nih. Gitu. Ini cuma di ending doang sih. Iya. Karena kan ancamannya kan kalau di komik ini kan Court of Owls ini dibagi jadi dua part. Court of Owls sama yang satunya tuh pokoknya yang ancamannya udah meluas gitu. Jadi 6 isu gitu. 6 isunya beneran bahas Court of Owls, 6 isu berikutnya bahas Gotham yang mau dihancurin sama pasukan Talon. Iya. Jadi emang harus kalau di sini digabungin satu. Emang harus sepersonal itu. Kalau Owls nih sama si Bruce Wayne emang harus kayak gitu. Pinternya kan peramuannya juga adalah pertama kali adalah dihancurin dulu Batman-nya. Ketika dia udah nggak punya udah jatuh, dijatuhin lagi. Nah, itu formula yang memang terus-menerus berulang dan hanya itu cara untuk menghancurkan Batman. Karena Bane juga begitu. Break dulu man-nya, baru the city. Gitu sama sebenarnya kayak gitu. Dan sebenarnya pengulangan. Cuman emang bedanya di storytelling-nya sih. Storytelling-nya emang, masalahku dengan Scott Snyder itu adalah wordy. Ya. Bacanya capek banget. Kita seru keren gitu. Cuman aku kayaknya berat kalau mau baca ulang. Tell not show ya dia. Tell not show dia itu. Kalau dibandingkan sama, mohon maaf, City of Bane-nya siapa? Aku lupa nama. City of Bane tuh lebih ke itu bisa dibilang nggak begitu bagus juga. Tapi dia lebih ke show not tell. Ya, yang jelas salah satu contoh nyatanya adalah Jeff Loeb kan juga tell don't show. Show don't tell. Show don't tell. Jeff Loeb. Kalau dibandingin sama Hush ya. Oh iya. Beda. Kalau ini personal. Kalau Hush tuh grand. Tapi Hush 2-nya nggak tahu sih. Belum baca, kita tunggu tamat lah ya. Iya. Kalau mau beli sih ya, kalau enggak ya udah. Jadi teman-teman ini salah satu pondasi bacaan sih untuk Batman. Tapi disimpan dulu bacanya setelah kalian ngerti lore-nya Batman. Enggak, minimal tuh kalian baca Hush dulu. Ya itu seminimalnya baca. Kalau nggak gitu, kalian mungkin akan merasa ini keren, tapi kalian nggak akan merasakan aku kenal Batman, ternyata aku nggak kenal Batman. Ya. Atau kalau yang sudah langganan Netflix nonton 65 episodenya Batman Animated Series. Mampus banget. Itu deh. Kalau udah nonton itu udah. Baca ini. Okay. Dan ini masuk salah satu referensi buat komik-komik Batman yang terbaik sih. Memang. Kita mengakui juga ya. Karena dia ngeletakin mitologi baru di tengah mitologi yang udah gede. Betul. Buat ya itu sekali secara sebagai veteran veteran Batman tuh kayak orang habis jadi Batman sih, tapi veteran pembaca Batman tuh kayak
sesuatu yang ini masalahnya ini Mas, nih, masalahnya ini kemudian gara-gara ini. Sebenarnya bukan gara-gara ini sih. Ujungnya itu sebenarnya Grant Morrison sebenarnya. Oke. Tapi Grant Morrison itu kan itu udah beda level ya. Ya. Tapi ini apa namanya ini kan dia bikin sesuatu yang baru, yang mana kemudian masih kepake terus. Masalahnya penulis setelah dia, setelah itu jadi berambisi untuk melakukan yang sama. Yang sama. Nggak semuanya dapat. James Tynion tuh bikin file save. Terus bikin yang Joker pacarnya Joker tuh. Aduh, aku lupa. Ya tahu kan tapi yang mana? Yang cewek itu kan. Terus ada Joker dokter barang. Itu tidak semuanya works. Karena kayaknya nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu cara mainnya. Gitu. Tidak asal. Kalian kita bukan mau menceramahi penulis ya, tapi kerasa lah hatinya gimana Scott Snyder tuh bikin ini pakai hati gitu. Dan nariknya panjang. Nah, dan dia sama sekali tidak melibatkan villain lain di sini. Ya. Fokus Court of Owls. Ya. Nah itu yang bikin mungkin investment lain tuh nggak terasa segrand Court of Owls. Bayangin kalau ini Scott Snyder jelas, tapi by Jim Lee. Tapi Mas Snyder tuh bilang kalau nggak Capullo nggak bisa. Ya mungkin ada benernya, tapi aku nggak. Gambarnya Capullo memang. Mas Bagas sih terlalu lenient ke Jim Lee ya, terlalu lean ke Jim Lee ya. Iya Biasnya sih. Jim Lee terlalu kuat. Iya sih gitu. Jadi ya. Tapi ya oke lah pokoknya. Karena di DC Compact mudah sekali nyari. Mudah sekali di Peripers ada. Nah, nanti aku kasih link pembelian sih kalau bisa. Okay. Harganya juga affordable kok. Nggak tahu dolar naik sekarang, nggak tahu lah. Gara-gara presiden siapa? Kita akhiri. Jadi kita ketemu lagi di konten komik Amerika berikutnya. Bukan itu.